Pertama, ada tadi yang menyentuh mengenai teknologi kan, bagaimana manusia menciptakan beragam pengembangan teknologi dalam bentuk artificial intelligence, nanotekno dan semacamnya. Ya itu betul, karena memang hakikat manusia itu adalah berkembang gitu. Manusia adalah makhluk yang tidak selesai, dalam arti manusia adalah makhluk yang akan terus menerus mengembangkan sesuatu yang sifatnya kultural gitu. Nah, bicara kultural adalah bicara kebudayaan, dan manusia kebudayaannya terus berkembang. Salah satu unsur kebudayaan adalah teknologi, yang semua unsur kebudayaan itu dominan, ada atau berkembang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itu salah satu hukum yang natural gitu, hukum yang instinktif yang tidak bisa ditolak oleh manusia. Ada beragam perspektif, misalnya kalau di etika lingkungan ada 3 perspektif. Pertama, antroposentrisme, menganggap bahwa alam semesta, lingkungan itu semata-mata materi, benda yang berhak dieksploitasi demi kepentingan manusia, itu memosisikan manusia sebagai pusat. Kemudian ada pandangan biosentrisme, itu menganggap bahwa hewan dan tumbuhan memiliki hak dan wewenang yang sama dengan manusia. Jadi ada relasi manusia dan elemen biotik. Jadi manusia menghargai hewan, menghargai tumbuhan sebagai subjek yang sama gitu derajatnya. Itu disebutnya intermediate perspective of ecology. Kemudian pandangan terakhir atau deep ecology disebutnya itu ekosentrisme. Itu menganggap bukan hanya manusia atau hewan tumbuhan yang memiliki nilai, tapi juga semua materi yang ada di alam semesta seperti sungai, tanah, batu, pohon, udara dan semacamnya. Nah, tapi dari semua itu kita tidak bisa membohongi diri sendiri dengan bersikap utopis. Misalnya manusia jangan sombong, itu iya, jangan egois, memang itu sangat tepat. Artinya mampu mengendalikan hasratnya, jangan berlebihan, jangan eksploitatif, jangan merusak. Tetapi kalau kita maksudnya ingin menentang hasrat antroposentrisme itu sendiri, itu dirasa kita membohongi diri sendiri gitu. Karena manusia mementingkan dirinya sendiri adalah suatu sistem pemikiran yang sudah default, sudah natural, nggak bisa dinego itu. Barangkali kita bisa berpikir bahwa manusia itu sejajar dengan hewan pun karena kita belum berada dalam kondisi yang terancam gitu. Nah, ketika kita memilih, misalnya kita manusia dan ada hewan atau pohon, ketika suruh memilih mana yang layak untuk dikorbankan, apakah nyawa kita atau nyawa hewan misalnya, kita persentasenya tinggi sekali untuk memilih diri sendiri untuk diselamatkan. Jadi itu salah satu naluri yang tidak bisa ditolak antroposentrisme itu. Cuma kembali kepada tadi bahwa kita juga adanya etika-etika yang perlu dikaji tadi, itu agar kita bisa mengontrol antroposentrisme kita agar tidak terlalu ekstrim. Nah, itu yang dikhawatirkan gitu, antroposentrisme yang ekstrim. Jadi betul-betul kita bersenang-senang gitu, betul-betul tidak memedulikan apapun. Nah, itu kurang beradab, saya kira itu. Kalau seterusnya banyak sekali perspektif yang menganggap bahwa bumi memiliki sebuah balance system atau sistem penyeimbang yang alami. Misalnya ini ada hukum sebab akibat kausalitas dalam suatu sikap fisik bumi kan, kayak kita tebang hutan itu kering, hutan itu longsor dan semacamnya. Dan ketika kita merusak industri, merusak genetika dari segi percobaan biologis dan semacamnya, itu kemudian muncul virus yang unik ya, yang baru, corona misalnya. Nah, itu hanya sebab akibat dalam dinamika alami gitu. Jadi itu sistem penyeimbang yang alami dalam bumi yang ada. Jadi dari perspektif yang agak radikal, misalnya ekosentrisme radikal,
Nah, kita dapat menganggap bahwa manusia dan kebudayaannya yang termasuk sikapnya untuk membangun industri dan semacamnya dan bermain teknologi, eksploitasi alam dan semacamnya itu adalah suatu parasit gitu. Dan kemudian virus corona sendiri adalah antibodi bagi bumi untuk meminimalisasi dampak kerusakan yang diciptakan oleh manusia dengan ideologi antroposentrisme yang